Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gue mau bikin konten hari ini tentang, kan kemarin tentang kultur Moina sama Dapnia ya, berhasil. Nah sekarang gue mau bikin konten tentang kegagalan. Gue gagal nih, serius nih. Gue kultur Moina sama Dapnia, lihat ya, ini biasanya berhasil nih. Udah gue taruhin apa nih, kotoran puyuh 1 karung. Bahkan gue tambahin ampas tahu yang udah gue fermentasi. Ini juga alganya penuh, ini padat banget teman-teman, padat banget. Tapi gue bingung kok bisa gagal gitu, gue bingung beneran ya. Mungkin banyak faktor sih. Oke, kita akan bahas ya. Ini gue di luar ya, ini kolamnya lumayan lebar, panjang 3 meter, lebarnya 2 meter ya. Banyak faktor sih teman-teman. Oke, kita coba serok ya seperti apa. Karena biasanya gue sekali serok itu banyak. Nah ini gue serok ini udah gue kasih E4 juga nih, udah gue kasih bakteri juga, udah gue kasih probiotik E4, tetap aja nggak ada. Ada tapi dikit banget, minim. Nah ini bisa dilihat teman-teman, tuh minim banget ya, dikit banget tuh, dikit banget. Nah malah yang gue serok itu serangga gitu, banyak banget jenis-jenis serangga ya yang gue temuin. Oke, kita serok lagi satu, serok di pinggir ya, serok di pinggir. Oke, kita serokin lah pokoknya lah buat ngetes. Tuh serokin di pinggir-pinggir, nah serokin lagi pinggir-pinggir lagi ya. Kita coba terus, kita cek sebanyak apa, gue berapa kali nyerok. Tuh udah 7 kali nyerok ya. Nih kita bisa lihat teman-teman, hanya seperti ini saja. Tuh, hanya seperti ini. Ini minim banget menurut gue sih. Ya ada sih kutu airnya, cuma menurut gue sih ini minim banget ya, minim banget. Biasanya gue bisa nemu kutu air dalam jumlah banyak di sekitar kotoran puyuh ini. Gue serok nih, biasanya banyak di sini nih. Nah, ini malah minim banget ya teman-teman, minim banget di sini ya kan. Oke, kita serok. Sorry ya, nih kameranya miring-miring karena gue sambil megang HP nih. Gue sambil megang HP ya kan. Gue juga penasaran selama beberapa hari ini udah seminggu lebih ya. Ini udah hampir 2 minggu loh teman-teman. Tapi kok kutu airnya nggak muncul-muncul gitu. Ada apa ini sebenarnya? Nah, gue bingung ya. Nah, gue bingung ada apa sebenarnya. Jadi gue rencananya mau gue serok, mau gue bersihin airnya, mau gue buang semua ya kan. Terus gue ganti dengan air yang baru ya kan. Gue ganti dengan air yang baru. Nah ini kita lihat. Oke, hasil 10 kali nyerok lah. 10 kali nyerok kutu airnya kayak begini. Banyak banget alganya nih. Nah ini dia teman-teman, hasil nyerok. Malah yang gue temuin itu kebanyakan adalah alga ya, alga sama serangga-serangga nih ya kan. Ada serangga-serangga. Ini kutu airnya minim banget ini. Nah ini akan kita bahas teman-teman, kira-kira penyebabnya apa gitu ya. Ini mah kalau kita punya 1000 lubukan, 10 lubukan ya gempor juga ini mah, nyerok-nyerok kagak dapat kutu airnya. Nah ini dia teman-teman, kagak ada tuh, malah serangga mulu yang kita ambil ya. Kayak kita bahas satu persatu ya. Yang pertama teman-teman, ini kebetulan ini sekarang cuaca lagi hujan ya. Jadi lagi hujan. Ini kan gue di luar ya, lagi hujan. Kalau gue hitung sih pH yang di sini, air hujan tuh sebenarnya nggak bikin turun pH ya kalau di sini. Nggak tahu ya, gue juga bingung ya. Umumnya kan di daerah-daerah perkotaan itu hujan itu agak asam ya pH-nya. Tapi yang gue lihat di sini ini nggak asam hujannya. Malah gue pernah hitung pH air hujan di sini hampir 8. Entah, gue juga bingung tuh. Gitu. Jadi kalau gue rasa sih, dan gue baca-baca lagi beberapa sumber, ternyata air hujan itu bisa mengganggu perkembangan Moina karena apa ya? Karena air hujan itu akan mengganggu reproduksinya. Kan ketika dia mau reproduksi, ada banyak percikan air, tetesan air itu yang bikin si Moina jadi reproduksinya dilambat. Yang gue lihat sih cuma sekitar itu doang. Jadi kalau menurut gue sih itu penyebabnya. Ya kalau misalnya ngomong air hujan ya, air hujan mungkin ada efek gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau mengkultur Dapnia, kemungkinan memang produksi Dapnia ini akan berkurang ketika hujan. Nanti kebetulan banget hujan hampir tiap hari teman-teman.
Hujannya hampir tiap hari. Ini kemarin tuh airnya cuma dikit, nih sekarang udah tinggi banget nih, udah berapa senti penambahan ketinggiannya gitu. Jadi yang pertama kayaknya sih hujan. Makanya kalau misalnya mau memperkecil resiko, semakin lebar semakin bagus. Nah ini kebetulan pas gua naruh starter itu hujan, dan hujannya tiap hari. Otomatis reproduksi si Dapnia atau Moina itu akan terganggu ya kan. Jadi penyebab pertama hujan kalau menurut gua. Jadi kalau bagusnya sih mengkultur Dapnia awal-awal itu saat tidak hujan. Kalau udah hujan, nah repot lah, ada resiko di situ. Itu yang pertama, kegagalan yang gue lihat. Nah, kegagalan yang kedua, kalau menurut analisis gue, nih gara-gara ini teman-teman, ini kan hijau banget nih. Ini kenapa bisa hijau begini? Karena gue kasih pupuk. Nah, ternyata pas gue cek, gue kemarin baca-baca dari beberapa artikel ya, Nah, ternyata perkembangan si kutu air Dapnia dan Moina itu bisa dihambat teman-teman oleh beberapa logam. Nah, salah satunya adalah Zn. Zn itu seng, zinc. Yang kedua itu koper, ya kan? Koper tuh tembaga ya. Nah, ternyata koper tembaga. Apa sih koper? Koper pokoknya ya. Koper tembaga, saya lupa ya. Kayak ini dia. Nah, kebetulan teman-teman, gue kemarin pakai growmore ini. Nah, pakai growmore, gue pakai pupuk. Tujuan gue kan untuk memperbanyak atau mempercepat pertumbuhan fitoplankton ya. Sedangkan yang kita tahu fitoplankton itu kan bisa jadi pakan si kutu air juga. Selain menggunakan kotoran puyuh, kotoran ternak, nggak harus puyuh ya, itu kan bisa jadi pakan langsung. Nah ini juga bisa jadi membantu pertumbuhan fitoplankton. Nah ternyata pas gue cek, jadi ternyata Moina itu kan Moina dan Dapnia itu sangat rentan sama yang namanya pestisida, sama yang namanya koper, seng. Nah pas gue cek ternyata di growmore ini, karena growmore ini lumayan lengkap ya pupuknya, ternyata di sini ada koper teman-teman, 0,05% gitu. Wah ngeri banget, pantasan aja mati semua. Ada kopernya, ada apalagi ini, ada zincnya. Makanya gue udah yakin banget, wah inilah penyebab pertumbuhan si Dapnia dan Moina gue bermasalah gara-gara ini. Ini yang pertama. Yang kedua ini, nah selain gue kasih growmore, ini gue kasih Poknasa juga teman-teman. Pas gue cek lagi ternyata, nah di sini ada juga, ada Zn juga 1%, ada mana lagi, ada pokoknya ada semua nih. Nah ini kan jadi ya gue pikir wah ini mah udah pasti gagal. Gue kasih 3 pupuk teman-teman. Gue kasih Poknasa, gue kasih growmore, gue kasih Vertiwan. Nah Vertiwan ini juga gue pakai yang unsur mikronya sama, ada Zn-nya juga gitu. Wah ya udah jelas gagal gitu. Jadi ini analisis kedua gue teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen nambahin pupuk buat perkembangan fitoplankton sebenarnya boleh, tapi kayaknya yang bisa kita tambahkan adalah unsur-unsur yang makro aja teman-teman. Jangan tambahin unsur mikro, salah satunya Zn sama koper ya. Nah itu yang emang berefek banget ke perkembangan kutu air. Jadi dicek dulu kalau mau ngasih pupuk, baiknya kasih pupuknya unsur-unsur makro aja teman-teman. Unsur-unsur yang memang tidak bikin dia mati. Apa sih unsur-unsur makro? Kalau nggak salah ada 9 ya. CHO, NSP, KCA, Mg. Nah itu. Jadi CHO karbon, hidrogen, oksigen, terus NSP nitrogen, sulfur, fosfor, KCA ya, KCA, K itu kalium, Ca itu kalsium, Mg ya, Mg itu magnesium. Nah 9 unsur itu teman-teman, CHO, NSP, KCA, Mg. Nah itu, jadi selain itu jangan ditambahin nih kalau bisa bikin masalah gitu. Jadi itu yang kedua analisis gue teman-teman. Jadi karena itulah yang gue lihat perkembangan Moina dan Dapnia gue bermasalah gitu, karena gue tambahin unsur-unsur yang mengandung yang memang berbahaya buat si Dapnia dan Moina. Itu bisa bikin mati langsung, itu ekstrim banget. Jadi yang pertama hujan akan berefek ya kan, yang pasti reproduksi Dapnia akan bermasalah. Kalau pengen hujan itu nggak terlalu berefek, kalau bisa ketika mengkultur awal-awal kultur itu jangan pas lagi hujan gitu, itu bahkan bermasalah. Yang kedua tadi ya, kalau mau menambahkan pupuk silakan, tapi unsur makro aja, jangan yang ada Zn-nya, Zn itu seng, dan jangan yang ada kopernya. Itu salah satu yang perlu. Dan yang ketiga, kenapa gue bisa gagal ini? Nah ini kayaknya yang menurut gue sih paling kuat. Jadi ceritanya gini teman-teman,
Jadi kemarin kan gue mengkultur yang awal-awal sebelum ini gue pakai pakai kotoran puyuh nih. Nah kotoran puyuhnya itu kebetulan udah pernah gue pakai. Ini udah pernah gue pakai di kolam kecil. Jadi udah lama, udah sekitar sebulan. Kan udah kayaknya nutrisinya juga udah habis ya. Nah ini dia siapa namanya si kotoran puyuh yang udah kering udah lama ini gue pakai lagi di sini. Ternyata masih bagus teman-teman, masih lumayan. Jadi ini gue taruh di sini, gue kasih airnya air sumur ya, masih bersih ya, air sumur gue taruh di sini masih bersih ya kan, airnya masih bersih. Gue kasih kotoran puyuh yang itu. Nah pas gue taruh itu banyak tuh airnya berkembang. Tapi lama kelamaan setelah semingguan lewat lah, itu lama kelamaan berkurang, kutu airnya habis. Nah gue udah tahu kenapa. Oh karena ini udah kelamaan si kotoran puyuhnya, ini udah kadaluarsa lah ibaratnya ya, udah kadaluarsa. Akhirnya gue ganti. Nah gue ganti, sedangkan kondisinya airnya masih jernih teman-teman, belum hijau, belum hitam, belum hijau. Kan biasanya kalau kotoran puyuh awal-awal tuh warnanya menghitam ya, biasanya kolamnya menghitam gitu ya. Nah itu gua angkat, gua ganti dengan kotoran puyuh yang baru tuh, satu karung kayak begitu tuh. Nah gua ganti, kan menghitam tuh, tapi sayangnya gue tidak mengganti airnya. Jadi air yang udah pernah gua pakai itu nggak gua ganti gitu. Nah tahu nggak teman-teman, ternyata gue sih udah tahu. Jadi sebelum gua taruhin sebelum gue taruhin kotoran puyuh ini, itu gue udah tahu sebenarnya di sini udah banyak serangga, udah banyak apa sih kayak macam larva apa sih, capung. Jadi banyak sih larva serangga, kumbang ya kan, pada hidup di sini udah banyak tuh. Bahkan ada kadalnya juga. Kadalnya gue angkat kemarin, kasihan ya, kadalnya udah seminggu lebih ya di kolam nggak bisa keluar. Akhirnya gue kasih jembatan nih biar kadalnya bisa keluar. Ini jembatannya, gue kasih jembatan ini biar si kadalnya bisa pergi. Nah jadi udah banyak banget makhluk hidup, organisme yang tinggal di sini. Nah yang gue lihat seperti itu sih. Jadi udah banyak. Nah gue sih mikir, ini airnya ganti apa enggak ya? Karena gue kan nggak pakai saluran pembuangan nih. Jadi kalau gue mau buang gue harus pakai ini. Karena kalau kita pakai gayung, kita ambilin, dan kalau kita injek, kita masuk ke dalam sini, takutnya bocor gitu. Karena ini kan kolam terpal, gue takut kalau bocor. Jadi gue pakai ini nih. Nah gue rencana mau nguras dulu pakai ini. Gue mau nguras pakai ini ya kan. Nah jadi kesalahannya di situ teman-teman, karena sebelum gua masukin yang namanya si kotoran puyuh ini, airnya nggak gua ganti, airnya air bekas gitu. Jadi sudah ada beberapa makhluk hidup yang ada di sini. Dan ternyata pas gue cari di sumber-sumber, di literatur ya kan, ternyata yang gue tahu itu mereka tuh ternyata kompetitornya si Daphnia gitu. Bahkan ada yang selain kompetitor, mereka juga kadang memangsa Daphnia dan Moina gitu. Nah itu yang gue dapet. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini serangga banyak banget ini. Ini kalau kita lihat nih, serangga banyak banget nih. Nah tuh, jadi perkembangan serangga di sini banyak gitu. Nah nih kayak apa sih, kayak ini ya, kayak serangga yang jalan di air itu jadi kompetitor mereka ternyata. Nah gitu, larva, capung dan lain-lain itu ternyata jadi kompetitor. Jadi akhirnya si Daphnia pun berkembang, cuma lambat gitu, lambat banget. Yang biasanya gue sekali serok itu penuh banyak, ini lambat. Karena ya ini banyak tuh, kalau mau lihat teman-teman, kalau mau lihat tuh banyak tuh. Nah serangga yang berkembang ya lambat banget gitu. Jadi saran sih kalau misalnya kita mau mengkultur Daphnia atau Moina, itu berarti kita harus bersihkan dulu. Jangan sampai ada kompetitor, jangan sampai ada pesaing si Moina dan Daphnia gitu ya. Kecuali kalau Daphnia dan Moinanya dari awal sudah banyak, itu nggak masalah gitu. Karena banyak banget nih kompetitornya, predator si Moina Daphnia tuh banyak banget gitu. Apalagi nih kan gue di sawah ya, sekitar sawah ya kan, sebelah gue ini ada sungai ya, udah jelas nih banyak banget dong yang namanya kompetitor, mikroorganisme dan lain sebagainya, banyak banget gitu. Jadi saran gue sih kayak gitu. Jadi pertama analisisnya kenapa ini bisa gagal, hujan ya, dengan berbagai efeknya yang mengganggu proses reproduksinya. Jadi ketika mau mengkultur awal gitu, jangan di pas lagi banyak hujan gitu. Kalau udah banyak hujan, nah itu paling bikin beberapa Moina mungkin nggak kuat ya, karena suhunya terlalu dingin atau apa. Karena hujan juga bikin ini teman-teman, selain hujan tuh panjang sebenarnya. Kalau ngomongin hujan tuh, efek hujan itu sebenarnya kompleks. Salah satunya itu ke
mungkin ke perubahan pH ya, ketika itu pH-nya sangat asam ya kan. Karena kalau di daerah perkotaan kan orang tahu ya, di daerah perkotaan itu hujannya lebih asam. Kalau gua kan ini belum di perkotaan nih. Jadi hujannya tidak terlalu berbahaya ya. Mungkin efek hujan salah satunya ke pH, yang kedua ke suhu. Nah, ketika hujan tuh kan suhunya dingin banget. Sedangkan kita tahu suhu optimum Dapnia itu ya kisaran 24, 25, 26, kisaran 27, 28, 29, 30 lah. Suhu normal lah. Suhu normal sampai 30. Ketika hujan tuh kan bisa jadi suhunya turun drastis ya, dingin banget. Nah, itu akan menghambat produksi si kutu air gitu. Jadi hujan tuh yang pertama. Yang kedua adalah tadi teman-teman, kalau nambahin pupuk, lihat-lihat dulu. Kalau mau nambahin pupuk silahkan untuk perkembangan fitoplankton, tapi jangan yang unsur mikro. Jadi unsur-unsur yang makro aja yang udah saya sebutin tadi. Yang ketiga adalah kalau kita mau mengkultur Dapnia atau Moina, kalau bisa usahakan kolam ini lumayan steril. Kalau steril sih nggak mungkin. Yang pasti hindarkan dari yang namanya kompetitor, pesaing-pesaing atau predator Dapnia dan Moina. Nah, cari aja di sumber-sumber teman-teman, bisa cek dengan kata kunci predator atau kata kunci kompetitor ya kan, kompetitor Dapnia dan Moina. Nah, jadi dihindarin dari itu dulu, dibersihkan bener-bener deh pokoknya deh, karena pastinya akan terganggu gitu, ya akan terganggu. Nah, itu sih mungkin kalau analisis dari gue, kenapa kok nih kolam kutu air gue bisa gagal gitu. Gue juga bingung. Ini udah hampir 2 minggu ya teman-teman ya, seminggu lebih, udah 2 mingguan lah. Kayaknya gue udah nyerah. Gue mikir mungkin lama kelamaan logamnya bisa logamnya bisa mengendap ya kan. Ternyata memang ini luar biasa gitu. Kok bisa ya logam-logam seperti itu bikin Dapnia dan Moina mati. Nah, salah satunya yang gue dapat itu pas gue baca kenapa Zn itu zinc itu bikin si Moina dan Dapnia mati. Setelah gue cek ternyata Zn itu seng itu bisa masuk ke tubuh si Dapnia ya kan, masuk ke tubuh Dapnia karena Dapnia itu kan cara makannya filter ya. Jadi dia memfilter makanan, dia bergerak menggunakan kaki-kakinya itu. Nah, salah satu fungsi kakinya itu menggerakkan air menuju mulut. Jadi ketika dia bergerak, air masuk ke mulut, dan itu ketika ada seng itu bisa terakumulasi, seng atau Zn itu, zinc itu bisa terakumulasi di karapaksnya, di bagian tubuhnya, di lapisan bawah karapaks, bagian lapisan kulitnya. Dan itu ketika Zn terakumulasi di Dapnia dan Moina, itu sengnya itu bisa bikin dia mengapung. Nah, akhirnya dia mati nanti gara-gara dia di permukaan terus. Jadi gitu sih yang gue dapat teman-teman ya. Jadi memang, dan ini juga gue udah praktekin, gue udah buktiin. Ini airnya ini gue kan mengkultur di kolam depan. Nah, kita lihat ke kolam depan ya teman-teman ya. Gue ke kolam depan. Pas gue ke kolam depan itu, kita ke kolam depan dulu bentar ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang hasil gue ambil air dari belakang ya kan. Biasanya gue taruh di sini hidup. Nah, ini padahal alganya banyak nih. Ini alganya banyak. Matahari nggak terlalu terik ya. Karena di sini dikasih kanopi ya. Ini nggak ada yang berkembang. Biasanya gue taruh Dapnia berapa biji aja, berapa ekor di sini. Itu perkembangannya pesat banget. Lah ini kagak ada. Gitu. Paling ada 2. Nah, segini doang nih. Dikit banget gitu yang gue lihat. Karena ini masih efek logam yang gue bilang tadi. Itu masih ada, dikit banget nih. Gue juga mau nguras ini juga nih. Gue pusing. Biasanya seminggu aja nih Dapnia udah berkembang pesat, tapi ini kok menurut gue sih masih dikit banget gitu. Jadi rencana mau nguras juga nih, sedikit pokoknya. Nah, beda banget dengan yang ini, yang gue nggak kasih di kolam ini banyak banget nih. Tuh, ini banyak banget ini perkembangannya. Tuh, ya. Nah, tuh banyak nih pesat kelihatan gitu ya. Ini juga baru gue panen ya. Jadi masih udah tinggal dikit, tapi masih lumayan lah. Nah nih, ini udah gue panen, nih perkembangannya cepet di sini. Ya, oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu analisis gue ya. Semoga ini bisa jadi sharing-sharing ilmu buat kita semua. Kalau mungkin ada yang mau komen, mau kasih masukan, atau mau sedikit membantu analisis gue, apa ada yang tepat atau enggak, gue siap menerima ya. Silahkan. Oke teman-teman. Mungkin itu kenapa kutu air gua gagal di kultur padahal dari kolamnya gede banget ya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.